Lupa. 1, 2, 3. Teman, kali ini kita isi bersama sahabat saya. saya. Ya. Gitu. 1, 2, 3. Kali ini beta bersama beta. Ini bahasa campur-campur hari ini, jadi mohon maklumi. Nah, hari ini beta ada kedatangan tamu. Kita pun sahabat dari Maluku Tenggara jauh. Kali ini kita orang mau bahas soal toleransi umat beragama. Mungkin dia punya tema itu terlalu berat ya, Azam? Teman-teman boleh apa? Abang boleh perkenalkan nama dulu. Terima kasih. Pertama, beta nama ini Alif Budi Nukanubun. Beta teman sahabat yang sebelah kiri saya ini. Beta dari Maluku Tenggara. Jadi kalau Maluku Tenggara itu Maluku bagian tenggara, jadi sangat jauh lah. Kalau dilihat di peta Maluku Tenggara seperti percikan cat mungkin. Dari Maluku Tenggara ke ibu kota provinsi ke Ambon itu aksesnya kalau lihat pesawat itu 1 jam. Kalau menggunakan kapal laut itu 28 jam. Nah, sedangkan kalau ke Timur Leste dari Maluku Tenggara pakai kapal laut itu hanya 8 jam. Dan ke Australia itu hanya 6 jam. Kenapa? Apa? Jadi ketong lebih dekat dengan negara tetangga daripada dengan ibu kota provinsi. Tapi itu yang bermasalah lah. Makanya negara sering lupa ya. Menurut Kakak Talib nih, toleransi nih dalam umat beragama ini bagaimana? Kalau beta pribadi, beta kan bukan tokoh agama juga. Beta hanya sekedar teman baik atau dari unsur pemuda yang bicara tentang toleransi. Kalau beta maknai toleransi itu ketemu melihat orang itu tidak perlu ketemu melihat orang untuk orang ketemu menundukkan kepala begini lihat orang, dan tidak perlu orang itu dia ketemu begini untuk menundukkan kepala ke atas menghadap ketemu begini. Ketemu saling memandang begini saja, itu bagian daripada toleransi. Artinya apa yang menjadi pribadi dia, ketemu harus saling menghargai. Apa yang menjadi keyakinan dia harus kita hargai sama-sama. Artinya toleransi itu sebuah perbedaan yang harus dimaknai bukan sebagai sebuah ekstremis, tetapi perbedaan adalah sebuah taman bunga yang harus kita maknai sebagai keindahan yang Tuhan kasih. Untuk merawat dinamika sosial, toleransi itu penting. Karena dalam toleransi kita tidak lagi melihat orang itu berdasarkan latar belakang, tapi kita bicara soal bagaimana seseorang itu bermanfaat untuk orang banyak. Tidak lagi bermanfaat hanya untuk sekelompoknya saja, tapi bermanfaat untuk Dalam di daerah kampung sana bagaimana? Kalau di kampung saya di Maluku Tenggara, khusus di Kepulauan K, itu ketong beragam. Jadi di Maluku Tenggara itu bukan saja ada satu agama, tapi beragam dalam pengertian ada semua agama. Meskipun mayoritasnya itu Katolik, tapi di sana itu ada Katolik, ada Islam, ada Protestan, ada Hindu. Karena Hindu itu agama leluhur di kampung saya. Hindu itu Maluku Tenggara nih Hindu. Iya. Tujuh tahun. Jadi dong letakkan agama itu sebagai hal yang sangat privat. Agama dipakai sebagai perilaku sosial pada semua orang. Jadi agama tidak dipakai untuk mendiskreditkan agama tertentu, tidak. Agama itu menjadi alat sosial untuk semua orang itu di kampung saya. Nah, kalau di Beta Pukampung itu lebih kenal dengan, jadi Beta Pukampung ini kan kampung K. Jadi kampung saya itu jauh sebelum bangsa Eropa itu fasih bicara konsep demokrasi itu. Orang K sudah ada, dan orang K itu belum ada agama dulu. Ketong lebih kenal hukum adat, larvul ngabal. Larvul ngabal. Itu ada bahasa. Dalam artinya itu lar itu artinya darah. Lar itu darah, vul itu artinya merah. Nga itu adalah tombak dari Bali. Ya, jadi itu ada hukum adatnya. Makanya disebut dengan larvul ngabal. Ain. Artinya ain itu filosofinya kau itu sama dengan beta itu sama dengan kau. Gitu. Filosofinya itu yang membuat ketong keberagaman sosial di Maluku Tenggara. Alhamdulillah sampai sekarang masih terawat dan terjaga dengan baik. Dalam prosesi keagamaan begitu bagaimana? Apa sih yang Kakak Talib tambah-tambah jaga bikin sehingga di K ini memang untuk toleransi
toleransi, dia punya kerukunan umat beragama itu Oh iya iya. bagus. Nah kalau di Maluku Tenggara sih katanya lebih suka kumpul-kumpul, yang kami sebut dengan tasdom. Kalau bahasa daerahnya itu tasdom. Oh, terus tuh. Nah itu agenda-agenda bahasa kumpul-kumpul, bicara tentang apa keberagaman sebagai Itu dari bagian- semua agama itu. Iya dari semua organisasi agama, unsur-unsur pemuda. Nah, kita kumpul lalu kita diskusi sebagai penguatan kapasitas anak muda untuk merawat keberlangsungan hubungan sosial masyarakat, ya kita diskusi lepas itu kan ada komunitas di sana. Kita duduk sama-sama lalu bicara. Kita melihat keberagaman itu sebagai faktor yang harus dijaga dengan baik. Oh, itu berkala itu dong lakukan itu kumpul-kumpul itu atau Iya, sering itu sampai yang fasilitasi itu, maksudnya yang fasilitasi kumpul itu memang sudah dari dulu begitu atau mungkin dari pemerintah kah Oh, atau tidak. ada apa? Ini dari unsur-unsur pemuda. Oh, jadi organisasi itu sepakat untuk Iya iya. kumpul. Baru itu dong bahas apa itu, bahas Ya bahas, ada bahas politik, bahas ekonomi. Banyak hal yang dibahas terkait dengan pembangunan manusia, pembangunan daerah ya. Sama-sama. kalau di sana bagaimana? Pernah ada isu-isu begitu, isu-isu soal yang menyangkut toleransi umat beragama? Oh yang untuk memecah. Iya. Oh ada. Tentunya sekarang kan zaman globalisasi. Iya. Jadi kan semua orang punya akses untuk bisa melihat YouTube, Iya. bisa melihat banyak media sosial ya. Jadi semua orang kan dengan mudah terkooptasi dengan isu-isu di luar daripada isu-isu. Tapi kan kita sering menggunakan hukum adat sebagai apa? Dasar. Sistem imun Oh, untuk merawat hubungan di sana. Jadi meskipun isu-isu datang, tapi kalau ketemu sama-sama ya, insya Allah tidak bisa menggores atau mengkikis daripada budaya di sana lah. Ya, jadi begitu. jadi tetap misalnya kalau ada masalah begitu palingan istilahnya kembali ke hukum adat begitu atau Iya. gimana? Jadi ada fenomena dulu kan pada tahun 1998 ya, ketika pasca reformasi kan ada Oh iya, gejolak kerusuhan di itu. Maluku ya. Yo, itu karena lah itu ya. Di Maluku. Ah itu katong orang K Maluku itu aman gejolak Iya. lama ya. Betul. Kalau katong di Maluku Tenggara tidak terlalu gejolak. Katong hanya mungkin 1 minggu lah Iya. itu gejolak. Lalu semua para raja ya Iya. di sana kan kenal dengan dari Lord Siu, Lord Lim, mereka bersepakat untuk melerai karena kan kalau ketemu satu tumpah darah satu yang tertumpahkan darahnya kan pasti ada satu yang lain menangis lah. Jadi raja-raja itu bersepakat membuat hukum adat lalu berjanji ya, siapa yang akan nanti memulai daripada konflik ini maka leluhur akan melihatnya dan dia akan mendapat konsekuensi daripada leluhur dan alam gitu. Dan itu menjadi kesepakatan semua. Akhirnya Maluku Tenggara konflik pada tahun 98 itu dia terobati dengan baik. Iya. Berapa lama itu dong? Saya pikir 1 minggu lah karena waktu itu saya usianya juga baru SD. 12 tahun. Oh, SMP itu atau Mau SD? SD kelas 6. Oh. Ya. Kalau menurut kakak tadi apa? Dia punya apa? Benang merah ada sih kalau tengok potong hukum. Maksudnya apa? Pancasila ini dasar negara ini. Oh iya. Kalau dari filosofinya hampir sama. Bersama. Ya meskipun filosofinya ya meskipun dia punya konsideran politik berbeda tapi semangat dan filosofinya itu hampir sama. Kalau hari ini orang Indonesia kenal dengan Pancasila untuk menjaga hubungan sosial masyarakat, politik juga dari Sabang sampai Merauke, dari Nianga sampai Pulau Rote. Kayak orang Maluku Tenggara itu ainnya ain harus mengabal. Jadi filosofinya hampir sama, semangatnya itu. Kan dulu juga kan Pancasila dirumuskan oleh orang-orang yang punya pemikiran yang bagus-bagus lah, pendalaman ilmu pengetahuan agama kan banyak kiai para ulama yang merumuskan Pancasila. Terkenal juga Bung Karno kan tokoh nasionalisme Indonesia. Bahkan kan Pancasila pernah diusul di dibundarkan untuk menjadi ideologi dunia meskipun ditolak oleh banyak negara kan. Oh, nah itu. Ya, Ahli sejarah banyak lagi. ya sedikit tahu lah. Alhamdulillah waktu semester 1 itu pernah bonus. Dasar-dasar ini kami nih. Dasar-dasar Pancasila. Oh, iya. Jadi kalau pesan Pancasila itu dia tidak melihat orang itu pada latar belakang agama, suku, ya.
ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu menjadi rahmat bagi sekian alam dan manusianya. Jadi kata saya melihat Tuhan itu pada agama tertentu. Tuhan itu milik semua agama. Dari pandangan, tapi bagaimana ada yang kayak apa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Oh ya, saya pikir ini bagian daripada konsekuensi ketembernegara dan beragama. Iya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok ekstremis ya, saya pikir itu wajar. Baik dari kaum itu dengan kaum, saya yang mayoritas dengan minoritas ada tuh. Iya. Jadi kenapa bisa muncul itu? Kaum ekstremis, kaum ini kan kenapa bisa muncul begitu? Iya, bukan hanya ada daripada orang Islam saja. Iya. Ada penganut agama Islam saja, tapi ada penganut agama yang lain juga. Tapi saya pikirkan itu bagian daripada rasa cinta dan beragama, tapi cara interpretasinya berbeda-beda. Tapi kalau mengenai agama ini kan, agama kita bisa menggunakan sebagai alat untuk perbedaan itu kan fitrah dari Tuhan. Ya kalau ada kelompok ekstremis atau kelompok radikal, kita pikir itu bagian daripada reaksi Tuhan dalam beragama. Ada terjadi atau cara-cara Tuhan agama itu cara protes orang beragama lah. Jadi kalau ada kelompok ekstremis, kita pikir tidak wajar juga, tapi ini dinamika kita beragama. Kita kan kader NU ya, Nahdlatul Ulama.